Gimana kita bisa bersyukur kalau kenyataannya semua lagi hancur, ekonomi berantakan, hubungan yang retak, atau justru masa depan yang sudah kamu susun rapi-rapi hilang begitu aja? Hai, aku tahu pasti hari-hari ini sangat berat buat kamu. Ada malam-malam di mana kamu cuman bisa menatap langit-langit, bingung harus mulai dari mana lagi, dan pasti rasanya nyesek banget. Dan di titik ini, kalau ada orang yang datang ke kamu lalu berkata, "Udah, bersyukur aja." Pasti kalimat itu justru malah jadi ejekan, bukan? Video kali ini bukan untuk nyeramain kamu. Aku juga gak akan minta kamu tersenyum di hari ini. Aku cuma ingin nemenin kamu, duduk di sampingmu untuk melewati masa transisi ini. Untuk melihat bahwa di balik badai yang gelap sekalipun, ada satu metode strategis untuk menjaga kesehatan mental kita agar tidak ikut hancur. Mari kita bahas bersama. Kenapa saat kita sedang berada di masa yang sulit, bersyukur itu bahkan terasa sangat mustahil? Secara psikologis, saat kita sedang tertimpa musibah, otak kita secara otomatis akan masuk ke dalam mode survival mode. Fokus kita terkunci pada ancaman, pada rasa sakit, atau pada masalah tersebut. Dan itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi, kalau hari ini kamu merasa sulit untuk berterima kasih hari ini, jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang hanya menjadi manusia. Masalahnya, kalau kita membiarkan otak kita terus-menerus fokus pada apa yang hilang, kita akan terjebak dalam lingkaran stres. Kita akan merasa dunia ini gak adil, dan perlahan kita akan kehilangan energi, bahkan hanya untuk sekedar bertahan hidup. Di sini kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap bersyukur. Bersyukur di masa sulit itu bukan toxic positivity. Bersyukur itu bukan berarti kamu harus pura-pura bahagia saat kamu lagi ingin nangis. Bersyukur juga bukan berarti kamu menyerah dan pasrah pada keadaan yang buruk. Cara terbaik untuk bersyukur dalam keadaan tersulit adalah dengan mengubah fokus pikiran dari apa yang hilang menjadi apa yang masih tersisa. Ketika situasi lagi gak berpihak sama kamu, bersyukur itu adalah metode strategis untuk menjaga kesehatan mental dan emosional agar kita tetap tangguh. Ini adalah cara memaksa otak kita bahwa oke, hal ini memang rusak, tapi masih ada hal lain yang ternyata masih utuh. Jadi bagaimana langkah-langkah praktis bersyukur di dalam kondisi yang tersulit? Yang pertama adalah geser sudut pandang. Coba kita lihat ke bawah. Coba turunkan pandangan kita sejenak. Bandingkan situasi yang teman-teman alami hari ini, saat ini, dengan orang lain di luar sana yang sedang menghadapi ujian lebih berat. Saat kita kekurangan uang, di luar sana ada orang yang bingung besok bisa makan atau enggak. Saat kita mengeluh rumah kita bocor, di luar sana ada orang yang bahkan tidak punya atap untuk berteduh. Ini bukan tentang meremehkan masalahmu, tapi untuk memberi konteks bahwa kamu tidak sendirian di titik terendah. Kemudian cari celah kecil. Cara terbaik bersyukur dalam keadaan sulit adalah dengan mengubah fokus pikiran dari apa yang hilang menjadi apa yang masih tersisa. Temukan satu hal positif yang masih berfungsi baik di hidup. Mungkin saat ini bisnis teman-teman lagi turun, tetapi hubungan keluargamu sedang hangat-hangatnya. Mungkin teman-teman sedang sakit saat ini, tapi kamu masih punya waktu untuk beristirahat dari penatnya dunia. Akan selalu ada celah kecil yang masih selamat dari kehancuran. Kemudian sadari nafas. Di titik yang paling mentok, kembalilah ke hal-hal yang mendasar banget. Syukuri teman-teman detak jantung kita dan kesempatan hidup yang masih ada. Selama nafas itu masih ada, artinya Tuhan tahu teman-teman masih mampu. Dan artinya peluang untuk memperbaiki itu belum sepenuhnya tertutup. Langkah kedua, bersyukur itu harus diwujudkan ke dalam aksi nyata. Jadi bukan cuma konsep di kepala.
Yang pertama adalah tulis jurnal syukur. Catat 3 hal yang masih berjalan baik hari ini setiap malam sebelum tidur. Atau kalau teman-teman lagi malas untuk jurnal syukur, teman-teman juga bisa bersyukur 3 hal hari ini sebelum tidur cukup di hati. Contohnya hari ini, ya Allah, alhamdulillah makan siangnya terasa nikmat. Alhamdulillah ya Allah, hari ini tadi aku gak kejebak macet. Alhamdulillah ya Allah, ada teman lama yang baru nanyain kabar, aku kangen. Menulis secara fisik itu akan memaksa otak kita untuk merekam bahwa hari kita tidak 100% buruk. Dan ucapkan kalimat verbal syukur. Latih lisan kita untuk aktif mengucapkan terima kasih atas hal-hal yang kecil. Dan bagi teman-teman yang muslim, biasakan melatih lisan kita untuk mengucapkan alhamdulillah saat mendapati hal sekecil apapun yang menyenangkan hati kita. Karena getaran dari ucapan itu punya efek menenangkan untuk syaraf kita. Dan jangan lupa untuk apresiasi ke diri sendiri. Seringkali kita itu terlalu keras sama diri sendiri. Mulai hari ini, berikan penghargaan sama diri sendiri. Karena kamu sudah bertahan sejauh ini, katakan kepada dirimu sendiri. Terima kasih ya, sudah kuat. Terima kasih, sudah gak nyerah. Dan langkah ketiga yang gak kalah penting adalah kendalikan pikiran dan lingkungan. Karena bersyukur itu juga butuh ruang yang bersih di dalam kepala kita. Batasi media sosial. Saat kita lagi rapuh, media sosial juga bisa jadi racun. Hindari terlalu sering melihat pencapaian, kemewahan, atau kebahagiaan orang lain yang sudah dikurasi di sana. Karena itu hanya akan memicu rasa rendah diri dan membuat kita merasa menjadi orang yang paling malang di dunia. Buat teman-teman yang belum paham tentang arti dekorasi, jadi dekorasi kalau di konteks media sosial dan konten adalah hal-hal yang sudah dipilih ataupun sudah diatur sedemikian rupa sehingga yang kelihatan hanya yang bagus-bagus aja. Juga yang paling penting adalah bedakan apa yang masih bisa diperbaiki dan juga apa yang harus kita ikhlaskan. Karena hal itu di luar kendali kita. Kamu tidak bisa mengendalikan ekonomi negara. Kamu juga gak bisa mengendalikan pikiran orang lain. Tapi kamu masih bisa mengendalikan bagaimana kamu merespon hari ini. Dan juga cari hikmah yang tersembunyi. Dalam menghadapi suatu masalah atau kesulitan dalam hidup, jangan cuman meratapi rasa sakitnya. Tapi tanyakan pada diri kita, apa yang sedang diajarkan oleh Tuhan, apa yang sedang diajarkan oleh semesta dari situasi ini. Apa yang bisa aku pelajari? Pandang kesulitan ini bukan sebagai suatu hukuman, melainkan sebuah ruang evaluasi dan tempat latihan kita untuk membentuk karakter kita yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih matang di masa depan. Teman-teman, bersyukur di masa sulit itu memang berat. Tapi itulah yang membedakan antara mental seorang pemenang dengan seseorang yang kalah. Bersyukur memang tidak langsung mengubah masalahmu menjadi selesai dalam semalam. Tapi bersyukur itu mengubah hatimu menjadi lebih kokoh dalam menghadapi masalah itu sampai selesai. Terima kasih sudah bertahan sampai detik ini. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Dan teman-teman ingat, badai pasti berlalu. Sebelum video ini selesai, aku ingin menantang kalian semua. Tulis satu hal kecil yang paling kamu syukuri di hari ini dan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Mari kita buat kolom komentar di video ini menjadi tempat yang penuh dengan energi yang positif untuk saling menguatkan. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke temanmu yang mungkin lagi butuh asupan untuk semangat. Dan juga subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Seutuhnya hidup.